Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan coba melihat cara pembuatan kampurui yang akan dipraktekkan oleh Bapak Arsal, budayawan Buton, akan mempraktekkan pembuatan kampurui Betawi. Bebek Betawi. Ya. Silakan, Pak. Ya, baik, rekan-rekan sekalian, ini saya akan mencoba memberikan satu pembelajaran atau tutorial kepada kita semua tentang bagaimana secara praktis kita akan membuat kampurui berbasis budaya Buton yang dinamakan bebek Betawi. Jadi pertama-tama kita mengambil dulu selembar kain, dimana di sini ada 4 persegi ya, 4 persegi yang ukurannya seperti ini, dan jangan kekecilan dan jangan kebesaran, karena itu akan mempengaruhi daripada pembuatannya. Kemudian kain yang 4 persegi ini itu kita buat segitiga ya. Ini kita buat segitiga ya. Kita buat seperti ini ya. Setelah dia membentuk segitiga ya, sifatnya seperti kacu yang dipakai oleh anggota pramuka ya. Lalu kemudian setelah membentuk segitiga, kita pegang ujung atau kita lipat barang 2 kali lipatan ya. Kita lipat 2 kali lipatan seperti ini ya. Setelah terlipat dengan rapi, maka kemudian kita pegang ujung ya. Kita pegang ujung seperti ini, kita taruh di bagian belakang dalam bentuk serong. Jadi jangan posisi lurus, kiri atau? Tapi dia serong kiri ya. Dia serong kiri. Lalu kemudian ini kita lipat ya, seperti ini. Kita lipat dalam posisi silang ya. Dalam posisi silang ya, seperti ini ya, kayak tangan dalam posisi melakukan sholat ya. Jadi seperti ini. Setelah ini kita lipat, kemudian ini kita lilit ke belakang, tetapi jangan dalam posisi diikat dalam posisi yang kuat, jangan. Simpul hidup. Simpul seadanya, karena kapan ini sudah diikat paten, maka ini sangat mempengaruhi pekerjaan selanjutnya. Jadi ini kasih longgar dulu ya, asal supaya jangan terlepas ya. Nah ini jadilah seperti ini. Lalu kemudian langkah selanjutnya adalah mengambil ujung ini ya, kemudian masukkan di bagian dalam. Dari bawah ya, dari dalam masukkan seperti ini ya. Tarik pelan-pelan, tarik pelan-pelan. Nah ini ditarik sampai habis. Nah ini menjadi sebuah kembang ya. Ini kemudian ini diatur serapi mungkin di bagian posisi belakang ya. Ini dimasukkan ke bagian dalam serapi mungkin ya. Paling penting ini adalah ini sudah membentuk sebuah tawa, daun ya, atau daun. Ini yang memperindah posisi kampurui itu sendiri. Nah ini sudah pertama sudah terbentuk, dan ini di posisi kembang yang bagian kiri ini harus lebih besar, lebih tinggi, dan lebih besar dari bagian kanan. Nah ini sudah sempurna. Lalu kemudian kita ambil lagi posisi ujung ini, kemudian taruh ke belakang. Selipkan di bagian dalam.
untuk membentuk kembang yang kecil. Ya masuk. Ya, untuk membentuk kembang yang kecil. Nah, ini kasih masuk lagi di belakang, ya, seperti itu. Nah, setelah dirasakan ini sudah rapi di bagian belakang, ya, bentuknya sudah rapi, ya, dan ini sudah membentuk, ya. Lalu kemudian ini dibuka kembali, ya, ini dibuka kembali. Kemudian disesuaikan dengan besarnya kepala. Kalau memang ini masih longgar, maka dikencangkan kembali. Tapi kalau misalnya ini terlalu kencang, maka itu dilonggarkan kembali, ditarik kembali. Itu sesuai dengan besar daripada lingkar kepala, ya, besar daripada lingkar kepala. Lalu kemudian ini dibuat, disesuaikan. ya, ini sudah mulai lanjutannya yaitu tahapan pengikatan. Pengingatannya seperti ini, tidak sembarang diikat. Jadi ini dimasukkan di bagian atas, simbolis kemudian seperti ini ditarik ke bawah. Berdiri ya. Nah, ya. Jadi sudah dirasa kuat ikatannya. Lalu kemudian ini seperti ini. Maka jadilah ini yang dinamakan BW Batawi yang dipakai oleh Sara Kesultanan Buton di masa lampau maupun secara hukum di Masjid Agung Keraton Kesultanan Buton. Ini secara singkatnya dan praktisnya tentang bagaimana cara membuat BW Batawi. Penggunaannya, Pak? Penggunaannya ini adalah ini dipakai oleh jajaran daripada Sara Keraton Kesultanan Buton yang dipakai oleh para bonto, ya, para bonto. Kemudian juga para laki bobato ketika dia berkunjung ke lapangan. Ini adalah pakaian lapangan. Sementara di secara hukum itu, ini dipakai pada saat mengikuti proses kematian dan prosesi daripada mengawali daripada pelaksanaan ratibu talu pitulasa. Bungkaliana ratibu istilahnya. Bungkaliana ratibu istilahnya itu dipakai kampuri seperti ini. Jenis kainnya, Pak, tetap batik. Jadi dalam posisi pembuatannya ini wajib hukumnya kita pakai motif batik karena ini adalah menyangkut nilai sejarah di mana kita terkait dengan kerajaan yang ada di tanah Jawa yaitu kerajaan Majapahit. Zaman ini kalau bicara zamannya, ketika di zaman kerajaan itu sudah dipakai dan itu secara turun-temurun sampai pada fase kesultanan. Sampai berakhirnya masa Kesultanan 1960 itu sementara dipakai oleh secara hukum Masjid Agung Kesultanan Buton, termasuk lembaga adat Kesultanan Buton hari ini. Ini masih memakai seperti ini. Baik, demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sal. Ya. Demikian tadi tutorial BW Batawi yang dipraktekkan oleh Bapak Arsal Budayan Buton di Arona Hatibi. Terima kasih.